para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga jangan dianggap remeh sholawat wahidiyah ini. Sholawat wahidiyah ini selaras dengan jiwa bangsa Indonesia, dengan pilar-pilar kebangsaan sudah sangat selaras. Bahkan prakteknya adalah di ajaran-ajaran wahidiyah itulah bukti jiwa bangsa Indonesia, terutama legenda dalam sejarah Jawa. Maka kelahiran sholawat wahidiyah di tengah-tengah permukaan jagat ini, terutama di tanah Jawa, bukan hanya kebetulan para hadirin hadirat. Abad ke-12, sekitar tahun 1135 sampai 1157, seorang pujangga besar yang bernama Prabu Jayabaya telah memprediksi kehadiran sholawat wahidiyah di tengah-tengah permukaan jagat ini. Sekitar 870 tahun yang lalu, beliau Prabu Jayabaya, Raja Kediri, telah memprediksi akan kehadiran sholawat wahidiyah. Ini ditulis di dalam kitab Asrar atau Musyasar, dikarang oleh Sunan Giri. Itu jelas dijelaskan tentang kehadiran sholawat wahidiyah, tertulis dengan bahasa Jawa. Prabu Jayabaya menegaskan, sesuk ana warsa jinga nemlu, ana dewa mengejawentah arupa menungso, pasuryane kadya Bathara Krisna, diarani menungso, diarani dewa wujud menungso, ananging nyumurupi lakuning jaman, nyumurupi mbah-mbah ira sak pandhuwur, sing krungu asmane padha gething, asmane bisa ngramekne papan sepi, sak bejo-bejone wong yaiku sing gelem melu lan bisa nyanding, sak ben sura nguntapke kumara, nglumpukake manungsa kang wis hatam nebus dosa, diajak lenggah nang ndure lemah nang isi dosa, ning senajan kaya mengkono ya bisa mbengkas karya, mijil ana etane Gunung Lawu sisih wetan, wetane Bengawan Banyu, momongane padha dadi nayaka perang, perange tanpa bala, sekti mandraguna tanpa aji-aji. Hadirin wal hadirat, kalau dikaji ramalan Jayabaya ini, inilah wujud pengamalan sholawat wahidiyah. Disebutkan besok ono warsa 870 tahun yang lalu, Prabu Jayabaya telah memprediksi sesuk ono warsa jinga nemlu, 1963 tahun 1963. Ono dewa mengejawentah arupa menungso, ada dewa yang berwujud manusia. Pasuryane kadya Bathara Krisna, perilakunya, penampilannya, hatinya seperti cerita di Mahabharata, yaitu Krishna. Diarani dewa, disebut dewa tapi seperti manusia biasa yang tidak tampak kehebatannya. Sangat sederhana, tetapi mengetahui keadaan zaman dan keadaan leluhur kita yang sudah ada di alam baka. Inilah beliau mu'alif sholawat wahidiyah, sing krungu asmane padha geding. Pun sejarah perjuangan wahidiyah, mungkin panjenengan latar belakangnya jadi pengamal, dulu juga sangat benci dengan wahidiyah. Banyak di antara pengamal yang seperti itu. Tidak ada gerakan sholawat yang banyak mendapatkan tentangan, cacian, hambatan
kecuali hanya sholawat wahidiyah. Begitu orang mendengar nama beliau Mu'alib Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, sudah timbul suudan kebencian. Apalagi mendengar nama wahidiyah kayak alergi. Padahal itu adalah teman-teman yang mengatasnamakan Islam, membenci sholawat. Ini memang menjadi sunatullah. Bahkan 1200 tahun yang lalu Syekh Sahal At-Tustari juga meramalkan, alaikum bil iktidai bil asari was sunati fa inni akhafu sayati an qalili zamani idza dzakarul insanu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhammuhu wa nafaru anhu wa tabara'u minhu wa adalluhu wa ahanuhu. Kata Syekh Sahal, hei umat masyarakat, mbok yo sira kabeh iku berusaha nyedhek nang Kanjeng Nabi. Ikutilah sunnah, tuntunan, bimbingan, lakunya, perilakunya Rasul. Tumbuhkan kedekatan mahabbah imaniyah kepada Rasul. Sebab aku khawatir, aku takut tidak lama lagi akan datang suatu keadaan zaman di mana pada zaman itu ada orang yang menyebut-nyebut Rasul, membaca sholawat kepada Rasul, berusaha mengingat nyambung keyakinan kepada Rasul. Dhammuhu wa nafaru anhu, dibenci oleh masyarakat, dicaci maki oleh masyarakat, dijauhi oleh masyarakat, direndahkan oleh masyarakat. Sudah terbukti dalam perjuangan wahidiyah. Meskipun ini sunatullah, memang kadang-kadang secara syariat orang membenci wahidiyah, merendahkan, menistakan wahidiyah. Kadang-kadang juga sebab perilaku kita, orang-orang yang mengaku wahidiyah, mengaku pengamal wahidiyah, tapi tidak cocok dengan bimbingan beliau Mu'alib sholawat wahidiyah. Ini sudah diramal. Sing krungu asmone podo geding, asmone bisa ngramekne papan sepi. Jika kita berbicara tentang perjuangan wahidiyah, mau mencurahkan pikiran kita, pasti tidak ada waktu untuk kita duduk. Karena begitu banyaknya yang harus kita tangani dalam perjuangan ini. Tapi di saat kita cuek, tidak mau berpikir acuh tak acuh, seakan-akan wahidiyah itu kecil, tidak ada kegiatan. Ya seperti itulah ritual membaca sholawat, mungkin hanya bernilai seperti itu. Tapi begitu kita terjun dan kita berpikir tentang wahidiyah, tidak ada habisnya waktu kita untuk mencurahkan dan selalu ramai membicarakan perjuangan ini. Apalagi membicarakan tentang beliau, jasa-jasa beliau. Ini akan senantiasa meramaikan komunikasi di dalam jiwa raga kita di antara pengamal ini. Sak bejo-bejone wong nggih niku wong sing gelem melu lan bisa nyanding. Tidak hanya jadi pengamal, seuntung-untung manusia adalah orang yang mau mengamalkan dan selalu istighfar kepada beliau, nempel hatinya, nyanding kepada beliau. Karena sumbernya kekuatan makrifat sadar kepada Allah adalah menurut ukuran zauqiyah kita, hubungan kita untuk mendapatkan tarbiyah dari beliau. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sak ben sura nguntapke kumara. Awal mujadah kubro adalah bulan Muharram, bulan Suro, tahun 1964. Pada lahirnya sholawat wahidiyah adalah bulan Zulhijjah. Menurut kajian sejarah, tanggal 10 Mei tahun 1963 itulah lahirnya sholawat wahidiyah. 63 sempurna tahun 80. Memakan waktu sekitar 17 tahun, 7 bulan, 17 hari.
Wahidiyah lahir tahun 63 sampai 80, ternyata memakan waktu 17 tahun 7 bulan 17 hari. Mungkin itu yang melatar belakangi Mujadah 717. Angka 7 angka keramat. 7 bermakna lek tiang Jawa ilmu gaduk-gaduk pitu niku pitulungan. Angka keramat yang tidak bisa dibagi oleh angka lainnya. 17 pitulas pitulungan krono welas. Jadi mutobiknya kecocokan kondisi bangsa kita dengan sholawat wahidiyah sangat selaras. Namun demikian, untuk mencocokkan dengan apa yang disabdakan Prabu Joyoboyo pada lahirnya wahidiyah bulan Dzulhijjah, setahun kemudian diadakanlah mujadah memperingati lahirnya sholawat wahidiyah Eka Warsa 1 tahun. Ditetapkan di bulan Suro, bulan Muharram tahun 1964. Ngelumpukake manungso kang wis khatam nebus dosa. Setelah diadakan mujadah 40 hari di tempat kita masing-masing, intinya kita disucikan jiwa raga kita, digembleng dalam mujadah 40 hari itu. Setelah kita bersih dari noda dan kesalahan, terutama ananiya yang ada di dalam hati kita, baru oleh beliau dikumpulkan di bulan Suro, nguntapke kumoro, diajak demo memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak lenggah nong duwere lemah nangisi dosa. Jadi panjenengan duduk di bawah dengan keadaan basah dan lain sebagainya. Ini sudah nyocoki dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah para hadirin. Bahkan kalau perlu di antara para bapak DPMTD yang ada di pusat ini juga duduk bersama dengan jamaah-jamaah yang lainnya di atas tanah, menangisi dosa-dosa kita untuk kepentingan umat, masyarakat, dan bangsa negara kita ini. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga munculnya wahidiyah awal pertama kali. Mijil onok wetani Gunung Lawu, di timurnya Gunung Lawu Gunung Wilis, di timurnya Gunung Wilis ada yang namanya Kedunglo pada waktu itu. Di timurnya Bengawan atau Sungai Brantas lahirlah sholawat wahidiyah, dan beliau mu'alif pun pada saat itu bermukim di situ. Momongane podo dadio nayoko perang, orang-orang yang dibimbing dijadikan utusan untuk perang, perangnya tanpa bolo, hanya sendirian berangkatnya. Karena yang kita jadikannya perang itu bukan teman kita, bukan orang lain, bukan masyarakat, bukan penjajah, tapi adalah nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing yang harus ditundukkan, sehingga kita menjadi utusan perang tanpa bolo, tidak membawa bala tentara, hanya sendirian untuk memperangi nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sakti Mandraguna tanpa aji-aji, bukan kehebatan diri kita, bukan hasil riyadhah kita, bukan kemampuan lahiriah kita. Kesaktian itu karena kita dijangkung oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Panjenengan sadar atau tidak, itulah kenyataannya. Sehingga beliau menuntun ilmu yang paling hebat adalah ilmu selamat. Sakti Mandraguna, hebat keramat, tapi kalau enggak selamat ya tetap celaka.